kita itu sebetulnya itu di Jepang itu bekerja, tapi gaji kita seperti pemagang. Jadi bisa dibilang lebih murah dari pekerja yang lain. Sebetulnya program ini mempunyai sisi yang sangat buruk ya, karena dinilai mencari pekerja murah dari luar negeri. Permasalahannya adalah di biaya ya, menurutku ya. Seharusnya biayanya bisa lebih murah. Kenapa? Karena kita itu bekerja di Jepang itu dibayar dengan sistem magang. Jadi bayaran kita itu tidak lebih tinggi dari pekerja dari sini. Jadi seharusnya untuk biayanya untuk proses ini diperringan atau dipermurah atau bahkan bisa digratiskan. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, jalannya Kensusei dan X Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas tentang program pemagangan yang gimana ya, sistemnya yang buruk ya. Jadi di video kali ini aku akan mengangkat sebuah artikel dari akun Instagram Koku Japan yang membahas tentang program pemagangan yang akan direvisi oleh pemerintah Jepang atau akan diselidiki tentang kekurangan-kekurangannya dan akan diperbaiki menjadi lebih baik kemungkinan. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita baca bareng-bareng artikelnya. Nah, ini artikelnya berjudul Perbaiki Sistem. Pemerintah Jepang akan bentuk tim khusus untuk meninjau program pemagangan asing. Nah, memang seharusnya ini sudah dilakukan sejak dulu karena program pemagangan ini mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan soal sistemnya dan pengawasannya. Oke, mari kita baca dengan lengkap artikel ini biar kita paham ya. Pemerintah Jepang akan segera membentuk tim khusus yang terdiri dari panel ahli di mana mencakup beberapa tenaga ahli seperti akademisi, kepala pemerintah kota, dan pengacara untuk meninjau program pemagangan asing. Meningkatnya kasus pelecehan terhadap peserta magang asing di tempat kerja telah menjadi bahan kritikan buruk terhadap program tersebut. Terlebih lagi, program pemagangan asing di Jepang telah sejak lama mendapat kritikan bahwa program tersebut adalah cara untuk mendapat tenaga kerja dengan bayaran murah dari luar negeri. Nah, itu ya menjadi permasalahan sebetulnya karena kita itu sebetulnya itu di Jepang itu bekerja, tapi gaji kita seperti pemagang. Jadi bisa dibilang lebih murah dari pekerja yang lain. Sebetulnya program ini mempunyai sisi yang sangat buruk ya, karena dinilai mencari pekerja murah dari luar negeri. Pada sesi studi yang diadakan oleh Menteri Kehakiman pernah membahas bahwa adanya kekurangan informasi terkait dengan peserta pelatihan magang dan pemberi kerja sebelum dimulai bekerja di Jepang, sehingga menyebabkan perbedaan persepsi antara upah dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, isu lain yang akan menjadi pembahasan adalah banyaknya pemagang yang berhutang ke lembaga pengirim sebelum masuk Jepang dan juga jam kerja ilegal yang tidak menerima upah. Nah, ini juga menjadi momok ya, karena sekarang ini biaya untuk magang ke Jepang itu sangat mahal. Bahkan ada yang 50 sampai 60 juta. Itu pun kalau berangkat nggak apa-apa sih, karena untuk proses ini, untuk sampai magang ke Jepang itu membutuhkan banyak sekali proses, bahkan memakan waktu 1 tahunan, bahkan bisa lebih. Dan itu akan menambah biaya-biaya lainnya seperti bensin, uang makan, dan lain saat proses.
Sejak tahun 1993, pemerintah Jepang membuka program pelatihan bagi pekerja asing di berbagai bidang dengan tujuan untuk belajar dan memahami sehingga peserta bisa dipraktekkan ketika kembali pulang ke negaranya. Hingga akhir Juni 2022 lalu ada sebanyak lebih dari 328.000 orang peserta pemagang asing dari berbagai negara yang mengikuti program ini. Oh, udah banyak sekali ya ternyata ya. Nah, di sini aku akan memberikan sedikit opini dari berita yang aku baca tadi ya. Jadi memang untuk program magang ini memang perlu adanya sistem yang cukup ketat untuk pengawasan ya istilahnya, supaya tidak terjadi masalah seperti pelecehan, terus kurangnya upah, terus lembur dan sebagainya seperti yang dibacakan artikel tadi. Permasalahannya adalah di biaya ya menurutku ya. Seharusnya biayanya bisa lebih murah. Kenapa? Karena kita itu bekerja di Jepang itu dibayar dengan sistem magang. Jadi bayaran kita itu tidak lebih tinggi dari pekerja dari sini. Jadi seharusnya untuk biayanya untuk proses ini diperringan atau dipermurah atau bahkan bisa digratiskan. Seharusnya seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Jadi ini juga termasuk kabar gembira buat kalian yang sekarang magang di Jepang, karena sistemnya akan mulai diperbaiki dan mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik. Oke, untuk video hari ini aku akhiri. Mungkin nanti akan aku lanjutkan untuk pembahasan ini. Mungkin nanti ada perkembangan terbaru soal berita ini. Jadi kalau ada perkembangan terbaru pasti akan aku update di channel ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe. Oke, video aku akhiri. Mite korete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you in the next video.